Bang udah nanam pohon tanaman cangkokan buah tapi belum berbunga. Ini yang harus diluruskan. Dibenerin dulu. Jadi begini teman-teman. Gimana ya ngomongnya ya? Tanaman buah misalnya teman-teman dari mencangkok lalu ditanam terus belum tumbuh hampir 5 tahunan atau 7 tahunan, kemungkinan kalau menurut Erik itu mungkin tanamannya satu belum cukup umur, dan yang kedua kok dibahas di sini sih, ini konten yang lainnya harusnya. Ya udahlah, kenapa belum berbuah? Yang pertama nih, tanaman belum cukup umur, jadi jangan salah kaprah nih teman-teman. Suka apa ya, suka menganggap kalau misalnya kita mencangkok nih dari tanaman buah terus kita tanam, nanti dalam setahun wah udah cepet berbuah. Karena kan yang ada di pikiran kita tuh orang-orang ngomong lah kalau tanaman dari cangkokan itu bakal cepet berbuah. Artinya nggak teman-teman, ketika menanam teman-teman masih dalam umur 1 tahun nggak langsung berbuah. Maksudnya begitu teman-teman. Ada kadang yang sudah ditanam yang sudah baru di bawah 1 tahun, pohonnya masih pendek sudah bisa berbuah. Ada banyak, itu ada triknya, ada tipsnya, nanti itu di video yang lain. Ini juga video blunder ini. Harusnya membahas kenapa tanaman tidak tidak berbuah, kenapa jadi ya emang bener nyambung juga. Jadi satu, belum cukup umur ya teman-teman ya, belum cukup umur, jadi tunggulah sampai sekitar 2 tahunan. Kalau cangkokan itu biasanya kalau sudah 2 tahun sudah bisa mengeluarkan buah. Di bawah 1 tahun bisa ada. Nah, bagaimana kalau misalnya yang apa ya, yang sudah hampir 7 tahun 5 tahun kok belum berbunga, belum berbuah, jangankan berbunga rontok terus. Biasanya kalau misalnya sudah hampir 5 tahun ya, atau batangnya sudah besar, sebesar lengan tangan manusia, seperti yang pohon ini nih. Ini udah hampir 4 tahun, pohon jambu udah menghasilkan berapa buah di usia 2 tahun yang Erik ingat. Itu biasanya kurangnya pupuk, media faktornya. Yang kedua tuh, jadi teman-teman kalau menggunakan pupuk, gunakanlah pupuk kompos. Boleh pakai pupuk kimia juga boleh, cuman penggunaannya sesuaikan, dikit-dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Itu ya teman-teman. Yang kedua. Yang ketiga adalah jadi ini teman-teman, usahakan teman-teman kalau menanam di samping pohon tersebut, kalau teman-teman mempunyai lahan yang luas lah, minimal di samping pohon tersebut itu ada pohon yang berbeda varietas. Maksudnya gimana bang? Nah ini nih, ini kan pohon belimbing. Nah ini di sebelahnya pohon jambu air. Jambu madu. Tuh teman-teman. Jambu biji. Jadi di sebelahnya harus ada pohon tanaman buah yang boleh sama varietasnya ataupun berbeda jenis gitu. Jadi tujuannya apa teman-teman? Tujuannya adalah supaya apa ya, ini membantu penyerbukan juga sih antara satu pohon dengan pohon yang lain. Penyerbukan itu dibantu oleh apa? Biasanya oleh tawon. Jadi kalau teman-teman misalnya menemukan tawon nih satu di tanaman buah teman-teman, wah itu sebagai tanda kalau misalnya tanaman itu akan berbuah. Jadi akan jadi buah karena dengan adanya penyerbukan. Ada pertanyaan, bang, saya kok nanam pohon di sini tidak pernah ada tidak pernah ada pendampingnya, kasarnya tidak ada pohon yang lain, tapi tetap berbuah. Nah itu coba lihat di lingkungan teman-teman, apakah di tetangga ada pohon buah. Nah itu menjadi faktor utama juga dalam proses penyerbukan.
Jadi tahu antara biasanya lebah antara yang satu yang lain tuh melakukan penyerbukan. Misalnya di pohon tetangga dia datang ke sini, ya pokoknya ke bunga-bunga itu dia melakukan penyerbukan. Biasanya begitu teman-teman yang Erik lihat. Jadi gitu teman-teman. Nah yang ketiga teman-teman usahakan kalau misalnya teman-teman punya tanah luas, jarak antara pohon ini yang mau ditanam dengan pohon yang satu lagi itu jaraknya jangan lebih dari 3 meter. Jangan lebih dari 3 meter, jangan berdekatan, minimal itu 3 meter. Maksimal itu 3 meter jaraknya. 2,5 meter itu batas toleransi. Karena apa, kalau berdekatan itu akan nanti pohon yang satu dengan pohon yang satu ini akan berebutan nutrisi yang akhirnya pertumbuhan buat nanti buah tanaman tersebut tidak terbagi dengan rata. Jadi gitu teman-teman ya. Dan yang keempat adalah biasanya teman-teman kurang melakukan perawatan. Perawatannya gimana? Maksudnya kurangnya sering dipangkas. Nih apalagi musim hujan nih. Musim hujan kan rimbun nih. Udah rimbun, silakan teman-teman dipangkas pucuk-pucuknya aja. Gitu. Jadi di sini Erik mau berbagi aja, udah itu aja. Udah nggak ada lagi ya apa, cuma bahas tentang kenapa nggak berbuah tanaman ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, komen, like, biar gak ketinggalan video yang lainnya, subscribe. Bentar lagi pada berbuah tanaman di musim hujan. Jadi hijaukan bumi, template banget ya. Hijaukan bumi, tanam pohon buat anak cucu kita ke depannya nanti. Kita tidak menikmatinya, mungkin hari ini anak cucu kita yang akan menikmatinya. Oke, makasih yang udah nonton informasi ini. Ciao.